hadir bersama kita untuk menyapa seluruh jamaah umroh Taskia maupun juga calon jamaah haji Taskia. Haji menjelang bulan suci Ramadan kita mempunyai banyak paket-paket untuk umroh Ramadan, sambut Ramadan dan umroh Ramadan, bahkan untuk berlebaran beridul fitri di tanah suci. Yang pertama nih Pak Haji, keistimewaan umroh sendiri gitu untuk bisa kita edukasi kembali kepada seluruh calon jamaah kita. Silakan. Eh, Apa namanya, tentu kalau umrah Ramadan itu berbeda ya. Ibaratnya kalau orang umrah itu eh, melaksanakan sebuah kegiatan ibadah di tanah suci yang biasa disilakan dengan berumrah. Kalau bulan Ramadan berarti plus bulan Ramadannya. Berarti melakukan ibadah di tanah suci di waktu yang suci, di bulan yang suci. Nah tentu bulan Ramadan kita sama-sama mengetahui bahwa Allah melipat gandakan pahala, di mana segala ibadah-ibadah yang kita lakukan itu berlipat ganda. Nah tentu itu akan berbeda kalau kita menunaikan ibadah umrah di bulan Ramadan, di bulan suci Ramadan. Iya, setara dengan haji bersama. Ya, biasa disetarakan dengan haji dan tentunya banyak kegiatan-kegiatan ibadah karena bulan Ramadan itu bukan hanya terbatas kepada kegiatan Iya. umrahnya itu sendiri. Apa namanya? Itu juga ada kegiatan-kegiatan lain seperti sholat tarawih, sholat tahajud, orang bisa iktikaf, khatam Quran. Tentu semua ibadah-ibadah itu bisa kita juga dilakukan dimanapun. Iya. Tapi tentu itu berbeda kalau dilakukan di tanah suci, terutama di tanah Mekah. Iya. Satu pengalaman saya juga secara pribadi, Pak Haji berkali-kali umroh bersama Taskia, memimpikan untuk umroh di saat bulan suci Ramadan, dan itu 2 tahun yang lalu alhamdulillah Allah mentakdirkan saya secara pribadi untuk bisa berumroh di bulan suci Ramadan, yang dimana kita bisa itu tadi salat tarawih di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram, maupun juga berbuka puasa dengan perasaan yang berbeda dan berbuka bersama seluruh jamaah umroh dari seluruh negara, Pak Haji. Ya. Itu yang sangat luar biasa. Dan tentunya juga Pak Haji kalau bicara tentang umroh Ramadan juga sebagai bentuk penghapusan dosa. Iya, kalau dari sisi ibadah ya. Jadi sebenarnya kalau saya itu tadi bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang suci, bulan yang istimewa, itu terkait dengan rukun agama yang keempat, yaitu melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Tentu banyak keunggulan-keunggulan dan apa namanya, keutamaan-keutamaan ketika ibadah umrah itu dilakukan di bulan suci Ramadan dan yang dilakukan di luar bulan suci Ramadan. Itulah yang kemudian membuat apa namanya, pelaksanaan ibadah Ramadan itu dari sisi biaya menjadi lebih mahal karena itu apa namanya, memang biaya-biaya hotel, pesawat itu naik sampai 200 dan 300% tingginya. Itulah yang kemudian menjadi kendala dari sisi biaya. Dan memang orang dari seluruh dunia itu berdatangan. Terutama 10 hari terakhir Ramadan itu, kalau tahun lalu itu orang sampai bikin sholat itu sampai 3 km dari arah dari luar Masjidil Haram. Di Jadi emperan ruko-ruko itu Pak Haji orang buat sholat di situ. terutama yang 10 terakhir. Nah di 10 hari terakhir ini juga yang menjadi sangat apa namanya, dari sisi biaya itu agak sangat tinggi.
Baik. Nah, kalau karena Pak Haji Ahmad Yani sudah berbicara terkait dengan kos dan juga berbagai fasilitas umroh Ramadan, ini dari data Kemenak sendiri juga Pak Haji mencatat bahwa lonjakan luar biasa ini untuk rekor tertinggi sepanjang sejarah dengan jutaan jemaah dari seluruh dunia dan untuk yang ingin melaksanakan umroh Ramadan khususnya juga yang langsung flightnya langsung landing di Mekah begitu Pak Haji. Itu memang banyak request dari jamaah kita juga ya untuk seperti itu. Landing di Ya, Jeddah landing, maksudnya. landing di Jeddah dan langsung melaksanakan umroh dulu di Mekah begitu di Masjidil Haram. Kalau yang program kita itu tergantung permintaan, tapi Ya. rata-rata ke Madinah dulu baru ke Mekah. Seperti itu ya dan bisa merasakan bagaimana experience perasaan kita begitu untuk berumrah di bulan suci Ramadan terkait juga dengan kos yang memang lebih tinggi begitu. Kan tadi Pak Haji sampaikan bahwa kenaikan hotel penerbangan sampai 200-300%, tetapi pengalaman-pengalaman yang secara pribadi juga saya alami dan beberapa teman saya juga yang pernah berumrah di Tazkiyah Group itu sangat luar biasa Pak Haji karena dekatnya dengan Masjid Nabawi, Masjidil Haram itu menjadi satu hal juga yang cukup dipikirkan oleh manajemen Tazkiyah Pak Haji. Seperti itu. Oh iya, kita sangat memperhatikan apalagi bulan suci Ramadan ya. Iya. Karena kalau kita menggunakan hotel yang jauh itu biasanya menjadi ternyata tidak terlalu efektif. Iya. Kalau kita tujuannya ingin beribadah di bulan suci Ramadan, apalagi yang hotelnya agak jauh, harus menggunakan shuttle bus, Iya. itu agak ribet. Kalau ceritanya tahun lalu itu bahwa dari hotel ke masjid itu bisa ditempuh dalam waktu 15 menit. Tapi yang masalah adalah dari masjid ke hotel itu bisa sampai 3 jam, 5 jam baru bisa tiba di hotel karena begitu padat. Iya. Bahkan sebenarnya paling padat, lebih padat di waktu bulan haji dibandingkan Iya. bulan Ramadan. Karena fokusnya orang jamaah dari seluruh dunia itu rata-rata mereka itu fokusnya di 10 hari terakhir. Dan itu hotel di situ bisa harganya sampai 300%. Nah ini yang kami selalu mengutamakan bagaimana mendapatkan hotel yang dekat masjid. Pertimbangannya itu tadi. Iya. Itu tadi bahwa efektivitas orang bisa lebih fokus beribadah ke tanah suci di Masjidil Haram karena memang tujuan utamanya di situ. Iya. Terutama 10 hari terakhir itu kegiatan yang paling utama itu adalah semua jemaah itu fokusnya ke ibadah. Ada sholat tarawih. Iya. Nanti setelah sholat tarawih itu jam 1, jam 2 itu dilaksanakan lagi sholat tahajud. Jadi hampir waktu 24 jam itu dimaksimalkan untuk pelaksanaan ibadah saja. Dari mulai umpamanya sahur, biasanya mulai dari buka puasa. Situ mereka siap-siap untuk ke masjid salat isya, salat tarawih. Selesai salat tarawih nanti siap-siap lagi untuk melaksanakan salat tahajud. Selesai salat tahajud itu waktunya sahur, balik ke hotel. Nah ini semua akan menggunakan waktu yang banyak kalau kita jauh dari hotelnya, jauh dari Masjidil Haram. Akhirnya waktu kita itu banyak kebuang di jalan karena waktu, kecuali kalau orang mau tinggal di masjid. Tapi biasa ada masa-masa tersendiri kalau umpamanya iktikaf sampai 24 jam di masjid itu kalau bisa, kalau fisik kurang bagus bisa justru drop. Menjadi kurang sehat sehingga dan ibadah itu bisa menjadi tidak lancar jadinya. Ya karena Nah inilah yang kita fokuskan bahwa semua hotel kita itu dekat dari masjid sehingga harga kita harus lebih tinggi mungkin dibandingkan dengan di tempat yang lain. Karena kita memang sudah mengangkat tidak akan menggunakan hotel yang jauh dengan alasan efektivitas. Iya, betul sekali. Secara pribadi juga ini bukan karena ada Pak Haji Ahmad Yani bersama saya, tapi memang itu yang menjadi pengalaman saya pribadi juga. Umroh Ramadan 2 tahun yang lalu itu menjadi satu hal yang sangat luar biasa karena hotel kita dekat dan juga bisa
mengatur dengan baik begitu waktu kita ke masjid, istirahat di hotel, salat kita juga salat lail kita, maupun juga untuk waktu pada saat kita berbuka puasa dan tarawih. Termasuk juga Pak Haji pemilihan hotel dan juga Dan itu yang Pak Eri rasakan itu baru di rentang waktu 1 Ramadan sampai 20 Ramadan. Iya. Belum terlalu padat. iya betul masih Yang paling terlalu longgar, padat ya. itu 20 sampai 30 Ramadan. Betul. Karena di situ ada khataman Quran, ada iktikaf, ada tahajud, dan terutama 27 Ramadan menjadi Iya. puncak. Di situ puncak Lailatul Qadri biasanya. Iya. Kalau di Makkah itu paling yang biasa sampai 3 kilo dari luar masjid itu orang bikin saf untuk sholat. Iya, betul Pak Haji. Luar biasa. Dan teman-teman atau sahabat Tazkiyah menyaksikan ini, kalau untuk paketnya sendiri kita sudah punya tanggal 12 Februari juga 2025 yang insya Allah kita akan dapatkan awal Ramadan di situ, karena namanya sambut Ramadan. Itu sudah di-prepare dengan baik oleh manajemen Tazkiyah sendiri, dan juga akan ada program di bulan suci Ramadan tanggal 12 Februari tadi, dan juga beberapa ada 19 Februari awal Ramadan dan 5 Maret untuk akhir Ramadan. Nah Pak Haji, sebelum kita break, kepadatan dan menjadi satu hal yang luar biasa, karena walaupun harganya naik nih, tapi minat keluarga sekeluarga untuk bisa berumrah Ramadan juga itu semakin tinggi dari tahun ke tahun Pak Haji. Iya, untuk Ramadan kita buat ada beberapa program. Ada yang namanya sambut Ramadan. Iya. Kalau sambut Ramadan itu berangkat sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Artinya kita sudah di sana, kemudian masuk bulan Kita Ramadan. menyambut gitu ya. Kemudian memang ada yang awal Ramadan, Iya. dan yang paling ini yang setiap tahun itu selalu ada peminatnya. Yang ini tadi, yang program kurang lebih 21 hari, itu Iya. berangkat 14 Ramadan. Iya. Jadi mereka bisa di Madinah berapa hari, selebihnya kurang lebih 15 hari itu di Mekah. Dan keunggulannya tentu 10 hari terakhir Iya. bisa fokus ibadah bulan Ramadan masih. Dan ada memang jamaah kita itu yang memang juga membuat program puasa Syawal di sana sebagian, jadi masih dapat Syawal sekitar 5 hari. Baik, luar biasa. Nah, kita akan break, sahabat Tazkiyah menyaksikan, dan silakan ada yang mau komen juga, silakan ada yang mau nanya-nanya, karena kita juga mengarahkan untuk sahabat Tazkiyah bisa follow Instagram dari Tazkiyah Tour. Di situ sudah banyak sekali informasi-informasi terkait dengan umroh sambut Ramadan, program 14 hari ini ya. Insya Allah semoga semua bisa bergabung di situ. Dan flightnya ini penerbangannya luar biasa. Siapa yang tidak kenal dengan Scoot ya. Dan rutenya sendiri Makassar, Singapura, dan Jeddah. Jeddah, Singapura, ujung pandang untuk berangkat dan pulangnya seperti itu. Baik, kita masih akan berlanjut lagi. Kita akan ada komersial break yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Perbincangan saya terkait dengan umroh Ramadan bersama Bapak Haji Ahmad Yani Fahrudin. Sesaat lagi kita akan kembali. Pulang tarawih sampai hotel sudah sahur, ibadah pun jadi terburu-buru. Sahabat Tazkiyah perlu tahu, di bulan Ramadan jemaah umroh membludak, akses menuju hotel sering macet berjam-jam, terutama setelah tarawih. Jemaah tidak sempat istirahat, ibadah pun tidak maksimal. Karena itu, Tazkiyah memilih hotel dengan jarak dekat dari masjid, akses mudah, dan layanan yang mendukung ibadah. Jemaah bisa lebih cepat kembali ke hotel, cukup istirahatnya, dan fokus ibadahnya. Saatnya pilih perjalanan yang membuat ibadah sahabat Tazkiyah lebih tenang. Bersama Tazkiyah Tour, tenang di setiap langkah. Pulang tarawih sampai hotel sudah sahur, ibadah pun jadi terburu-buru. Sahabat Tazkiyah perlu tahu, di bulan Ramadan jemaah umroh membludak, akses menuju hotel sering macet berjam-jam, terutama setelah tarawih.
jemaah tidak sempat istirahat, ibadah pun tidak maksimal. Karena itu, Tazkiyah memilih hotel dengan jarak dekat dari masjid, akses mudah, dan layanan yang mendukung ibadah. Jemaah bisa lebih cepat kembali ke hotel, cukup istirahatnya, dan fokus ibadahnya. Saatnya pilih perjalanan yang membuat ibadah sahabat Tazkiyah lebih tenang. Bersama Tazkiyatul, tenang di setiap langkah. Terima kasih sahabat Tazkiyah, saya Erik Alamsyah masih bersama Bapak Haji Ahmad Yani Fahrudin, Presiden Direktur dari PT Tazkiyah Global Mandiri atau Tazkiyah Group. Nah, umroh Ramadan tentunya tidak terlepas juga dari beberapa permasalahan-permasalahan yang ada begitu. Boleh orang bilang katakan ini masalah klasik. Tetapi insya Allah Tazkiyah terus memberikan juga pembenahan-pembenahan baik juga untuk pada saat umroh Ramadan itu jamaahnya membludak dan ini Masjidil Haram dan sekitarnya itu sangat padat serta Masjid Nabawi pun seperti itu. Bookingan hotel sendiri Pak Haji, karena beberapa teman saya juga yang sempat memberikan informasi itu katanya di grup mereka tidak ada tidak terdaftar begitu bookingan untuk grup mereka begitu. Tapi ini bukan travel Tazkiyah loh. Itu seperti apa Pak Haji untuk antisipasinya? Gini, sebenarnya permasalahan bulan Ramadan itu permasalahan utamanya adalah karena waktunya ditentukan. 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Iya. Di luar dari waktu ini ya tahun depan. Dan umat Islam dari seluruh dunia mereka semua datang ingin melaksanakan puasa itu di tanah suci, apakah di Madinah maupun di Mekah, terutama di Mekahnya. Karena waktunya ditentukan, tentunya juga tempatnya ditentukan, peminatnya banyak. Inilah kemudian melahirkan masalah turunan. Over kapasitas hotel, over kapasitas penerbangan, mungkin bisa saja berpengaruh dari sisi visanya. Akan berpengaruh dari sisi layanan karena adanya permintaan yang tinggi, waktunya seperti umpamanya 10 Ramadan. Orang terkonsentrasi 10 Ramadan di tanah suci Mekah. Bayangkan kalau seluruh umat Islam kebanyakannya itu terkonsentrasi di situ. Sama dengan haji. Kenapa dia padat? Orang harus antri karena waktunya hanya tanggal 9 Zulhijjah di di Arafah. Itu yang membuat orang antri. Kalau bulan Ramadan tentu waktunya 1 Ramadan sampai 30 Ramadan. Ada nanti yang paling dikejar lagi adalah 10 hari terakhir. Itu 20 Ramadan sampai 30 Ramadan. Dan yang paling nanti itu malam 27 yang paling ini yang kemudian menimbulkan kepadatan yang sangat luar biasa. Jadi solusinya apa? Itu harus di-prepare dari jauh-jauh hari. Kalau kita sebenarnya program ini sudah kita siapkan sekitar 10-11 bulan yang lalu. Supaya nanti tidak ada masalah dengan hotel, masalah kita memang sudah persiapkan. Dan yang kedua juga peminatnya tidak semua orang juga masalah Ramadan banyak pertimbangan-pertimbangan kemudian jamaah itu tidak bisa di bulan Ramadan. Tapi ada orang-orang tertentu memang mereka pengennya di bulan Ramadan. Inilah yang kita persiapkan lebih baik. Ada perencanaan yang lebih bagus sehingga nanti pelaksanaannya masuk ke pelaksanaannya nanti ini yang kemudian kita harapkan tidak akan ada masalah karena sudah di-prepared. Yang masalah utamanya sebenarnya itu adalah masalah harga. Harga itu bisa sampai naik 200% dari harga yang normalnya. Harga yang normalnya karena tadi permintaannya banyak. Apalagi kalau kita itu memang memilih hotel yang dekat. Jadi kita pilihannya hotel yang dekat dengan dekat sekali.
Kita tidak ada hotel yang jauh karena itu tadi mengingat efektivitas terutama yang fokus 10 hari terakhirnya. Karena 10 hari terakhir ngapain datang di situ? Iya. Tentu mau beribadah di bulan Ramadan. Bukan hanya ibadah umrahnya, tapi di situ ada kegiatan ibadah seperti salat tarawih, salat tahajud. Nanti juga kita ada kebutuhan sahur, kebutuhan buka puasa. Tentu itu di hotel itu harus bolak-balik. Nah, tentu berbeda kalau orang yang lebih dekat dengan masjid. Itu mereka bisa tentu ibadahnya bisa di dalam masjid. Iya. Betul. Atau paling tidak di pelataran masjid. Paling jeleknya itu di hotel itu ada musalla hotel yang tersambung dengan connect dengan masjid. Jadi permasalahan di bulan Ramadan itu banyak peminatnya, waktunya ditentukan hanya sekali dalam 1 tahun, waktu 1 Ramadan sampai kemudian nanti dipersempit lagi 20 Ramadan sampai 30 Ramadan, di mana puncak kegiatan spiritualitas di situ. Jadi benar-benar bulan Ramadan itu fokus kepada pendekatan spiritualitas, ibadah. Orang tidak mikirin lagi belanja. Tidak ada waktu untuk belanja. Jadi memang fokus untuk beribadah, berdoa kepada Allah, salat. Di luar kegiatan-kegiatan salat itu mungkin ada kegiatan pribadi, program khataman Quran, iktikaf di masjid. Nah, tentu itu akan bayangkan umpamanya kita katakan kalau orang sampai bikin saf salat saja itu sampai jauh 3 km dari pelataran masjid, berarti yang jauh hotelnya yang jauh di sana itu tentu mereka kalau tidak tidur di masjid tidak bisa bakalan sampai. Kalau setelah tidak bakalan sampai di masjid, paling di situ-situ saja. Nanti tidak efektif, mungkin waktunya nanti habis di perjalanan, karena perjalanan juga itu padat, di mana-mana ditutup jalanan. Iya, akses pejalan kaki pun itu luar biasa loh. Kalau ditutup itu betul-betul tutup, tidak boleh buka tutup gitu ya. Kenapa begitu istimewa dan padat di situ? Karena itu tadi bulan Ramadan itu adalah terkait dengan rukun Islam yang keempat, yaitu bulan puasa. Yang dimana waktunya hanya sekali setahun. Soalnya ini mendekati haji. Kalau haji ya sekali setahun juga, tapi orang harus antri. Nah, kalau Ramadan, yang membuat berbeda bulan Ramadan kali ini karena itu bertepatan dengan musim dingin. Jadi diperkirakan untuk waktu 10 tahun ke depan itu bulan Ramadan itu bisa dilaksanakan dengan lebih khusyuk, lebih tenang karena bertepatan dengan musim dingin. Apa yang membuat berbeda musim dingin itu? Musim dingin itu adalah biasanya itu waktu malam lebih panjang dari waktu siang. Jadi umpamanya agak lebih adem perasaannya gitu bukan. Jadi waktu puasa itu lebih pendek. Lebih pendek gitu. Jadi malam itu lebih panjang. Jadi kegiatan untuk beribadah itu seperti salat tarawih, salat tahajud, khataman Quran, dan bahkan kebanyakan mereka itu nanti tidur setelah salat subuh. Iya, seperti itu ya. Iya. Baik, kita salut juga dan tentu komitmen dari mitra-mitra hotel penerbangan yang juga terus di-upgrade oleh beliau selaku Presiden Direktur dari Taskia Group ini. Seperti apa komunikasi yang dijalin? Karena beberapa tahun ini nampaknya kerjasama hotel berlanjut terus dengan hotel yang sama begitu, karena mungkin bentuk profesionalitas dan juga komitmen bersama Taskia. Iya, kita memang tidak pindah-pindah hotel. Selalu itu aja hotelnya untuk menjamin kepastian. Itu saja. Kalau memang hotelnya kita sudah dianggap bagus, jadi kepastian untuk jemaah bahwa hotelnya itu, ya mungkin hotel itu selalu ada kelebihan dan kekurangan antara satu hotel dengan hotel yang lain. Tapi secara standar kita itu sudah anggap yang bagus, terlepas dari kekurangannya, dari sisi kualitas hotelnya, dari sisi jaraknya, sehingga dengan konsisten dengan hotel tertentu, itu yang kemudian bisa memberikan kepastian.
baik dari sisi kita sebagai travelnya maupun dari sisi mereka yang provider hotelnya, dan tentu yang paling penting adalah kepastian untuk jamaahnya. Betul, termasuk juga Hotelnya tidak akan berubah-berubah. Dan memang kurang lebih 10 tahun terakhir ini hotelnya itu yang kita gunakan. iya. Kalau untuk nanti 12 Februari ini, sahabat Taskia, Madinah itu kita pakai bintang 4 Grand Plaza dan di Makkah Tower. Wah, luar biasa. Dan ini sudah dikomunikasikan juga untuk seluruh sambut Ramadan, di umroh Ramadan maupun juga umroh akhir Ramadan juga sudah dikoordinasikan dengan baik. Saya kan tadi menyampaikan bahwa kita itu bukan hari ini, bulan ini, kita sudah prepare 11 bulan yang 11 bulan lalu. yang lalu. Jadi bukan lagi dikomunikasikan, kita sudah membuat semacam kerjasama kontrak untuk hal itu. Baik. Nah, Jadi kita tidak ada program tiba-tiba, tidak ada program dadakan. sudah di-prepare 11 bulan sebelumnya untuk paket-paket umroh Ramadan dari Taskia Group seperti itu. Dan ini juga yang menarik, Pak Haji, tour leader kita selalu juga mengupgrade informasi-informasi dan kedekatan emosional juga dengan seluruh jamaah itu diperhatikan secara detail. Oh ya, itu bagian dari program kita memang. Jadi semua pembimbing kita itu yang berkompeten dan berstandar. Alhamdulillah, dan terus menjadi komitmen dari Taskia Group untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik begitu untuk umroh Ramadan. Nah, untuk saat ini Pak Haji, dari data yang ada di Taskia sendiri untuk umroh Ramadan kita sudah berapa begitu jumlahnya? Oh, kalau data saya tidak terlalu mengerti, nanti itu tanyakan ke tim ya. Managing Director mungkin Pak Jat dan yang biasanya lebih detail ya. Nah, Pak Haji, dari segi penerbangan sendiri kita memakai Scoot. Kita ada Garuda, ada Scoot. Ada Garuda Scoot ya, dan dua maskapai ini memang dipilih karena itu tadi lebih profesional dan juga memang betul-betul kalau seperti Garuda kan resmi ya penerbangan Indonesia gitu. Ya, baik. Nah, teman-teman sahabat Taskia yang menyaksikan saat ini, silakan juga yang ingin memberikan pertanyaannya, langsung saja diketikkan. Nanti ada tim kita yang menginformasikan pertanyaan apa saja yang ingin Anda tanyakan terkait dengan pelaksanaan umroh Ramadan, paket umroh Ramadan di Taskia Tour atau di Taskia Group. Nah, Pak Haji, masalah-masalah umroh Ramadan juga tadi yang sudah kita singgung terkait dengan sistem e-visa yang biasanya overload. Itu begitu. Bagaimana untuk bisa mengantisipasi juga, Pak Haji? Sebenarnya kuncinya di perencanaan tadi. Selama direncanakan dengan bagus, kita ada range waktu. Kalau ada masalah itu bisa kita antisipasi. Itu saja. Jadi kalau yang program-program dadakan itu yang kemudian ketika masalah tidak bisa diselesaikan masalahnya. Iya, karena ya namanya perjalanan, apalagi itu berhubungan dengan pihak lain, negara lain, tentu terkadang ada masalah-masalah yang harus kita hadapi, yang seperti itu tadi. Nah, tentu kalau kita ya bagaimana menghadapi masalah itu saja. Bagaimana? Iya. Baik, dan Taskia sudah, insya Allah sudah punya formulasi khusus karena 11 bulan di preparing untuk pelaksanaan umroh Ramadan. Nah, Pak Haji, kalau keutamaan umroh Ramadan sendiri juga memang jadi satu hal yang menjadi impian umat Islam begitu, umat Muslim untuk bisa melaksanakan Ramadan maupun juga di sana beridul fitri atau berlebaran. Banyak juga ada salah satu teman saya yang lagi nonton dan bertanya, kalau untuk 30 hari full di sana juga kira-kira untuk by request-nya sendiri bisa? Sebenarnya kalau untuk program 30 hari ini kita tidak membuatnya. Makanya kita yang membuat itu yang berangkat tengah Ramadan. Oh iya. Karena kalau yang 20
hari saja ini dari 15 Ramadan itu biayanya tinggi, bagaimana dengan 30? Bagaimana? Jadi biasa juga kurang efektif, itu pengalaman kita. Iya. Dan sebelumnya juga kita ingin buat program yang 30 hari itu kurang efektif. Iya. Contohnya mungkin kita membuat program yang murah, hotelnya jauh, waktu itu juga mereka tidak maksimal. Iya. Jadi untuk program 30 hari kita tidak membuat yang program 30 hari. Iya. Jadi memang ada umroh sambut Ramadan, umroh Ramadan, dan akhir penggantinya Ramadan. yang setara 30 hari itu yang kita biasanya berangkat di 14 Ramadan, 13 Ramadan. Seperti itu ya. Baik. Nah, sahabat Tazkiyah yang menyaksikan, sekali lagi kita yang terdekat untuk sambut Ramadan, umroh dari Tazkiyah itu 12 Februari 2026 dengan berbagai fasilitas tiket umroh, tiket PP, ini maka 3 kali bus VIP, asuransi perjalanan, handling bandara, perlengkapan umroh, pembimbing ibadah dan tour leader, air Zam-Zam, hotel transit 1 malam sebelum keberangkatan. Dan juga Pak Haji, yang menarik untuk kita sampaikan ke sahabat Tazkiyah, ada guarantee seperti itu ya, yang biasanya selalu kita sampaikan juga ke jamaah, dan itu menjadi satu hal yang meningkatkan trust, kepercayaan masyarakat publik terhadap Tazkiyah sendiri. Itu kan hanya untuk memberikan jaminan bahwa apa yang kita janjikan itu yang akan kita laksanakan, dan itu kita tuangkan dalam sebuah kontrak perjanjian bahwa kita menjamin akan melaksanakan sesuai dengan kontrak. Garansi itu kalau yang kita tidak melaksanakan sesuai kontrak, itu saja. Baik, luar biasa, itu komitmen yang disampaikan langsung oleh beliau sebagai Presiden Direktur dari PT Tazkiyah Global Mandiri. Tazkiyah ada di Gorontalo, Manado, Bulukumba, dan Bantaeng gitu. Ini Pak Haji, dari setiap cabang kita yang ada, dari selain Makassar, paling banyak kemana nih Pak Haji dari datanya sendiri yang mungkin itu ke tim ya, itu timnya juga seperti itu ya. Dan pastinya sahabat Tazkiyah menyaksikan saat ini, sekali lagi silakan, kita masih punya waktu beberapa menit ke depan ngobrol bersama Bapak Haji Ahmad Yani Fahrudin, Presiden Direktur dari Tazkiyah Group yang kami hadirkan. Dan silakan sekali lagi yang mau bertanya apapun terkait dengan umroh Ramadan, paket umroh Ramadan dari Tazkiyah, silakan boleh langsung mengetikkan pertanyaannya live YouTube dan juga di Facebook saat ini. Silakan bisa di subscribe, like, dan juga share untuk tayangan kita, dan selalu kita konsisten menghadirkan tayangan ini, dan hanya di Tazkiyah tentunya mendapatkan informasi-informasi yang detail untuk pelaksanaan umroh Ramadan, paket umroh Ramadan, maupun juga untuk persiapan haji 2026. Kita masih akan kembali bersama Bapak Haji Ahmad Yani Fahrudin setelah kita saksikan tayangan yang berikut ini. Jangan kemana-mana. Cara dapatkan porsi haji khusus cukup 5 juta saja. Daftar haji semakin cepat dan mudah. Masa tunggu calon jemaah haji sudah puluhan tahun. Namun tidak bagi mereka yang hendak berangkat lewat jalur haji khusus. Dengan biaya awal yang sangat terjangkau serta angsuran yang ringan, Anda bisa masuk daftar tunggu. Persyaratannya pun sangat mudah dan fleksibel. Ayo mulai ambil langkah pertama Anda menuju Baitullah dengan mendaftar pada program ProHajj bersama Tazkiyah. Bersama Tazkiyah Tour, tenang di setiap langkah. Terima kasih sahabat Tazkiyah masih menyaksikan tayang kita, dan kita berada di lantai 3 kantor Tazkiyah Tour di Jalan Adi Pangeran Petara di samping Ramayana. Silakan yang mau juga langsung melihat bagaimana pelayanan kantor kita, boleh, atau bisa langsung juga melihat di media sosial dari Tazkiyah Tour, ada Instagram, ada Facebook, maupun juga di YouTube Tazkiyah Tour.
Nah, kita masih berbicara keistimewaan umroh di bulan suci Ramadan, dan ini sudah bertahun-tahun. Tadi Pak Haji sampaikan bahwa kita selalu memprepare 11 bulan ini di preparing dengan sangat begitu detail sekali koordinasinya, termasuk juga untuk seluruh jamaah kita yang harus mengupdate informasi-informasi terbaru di sana. Ini Pak Haji yang viral nih saat ini, larangan untuk foto dan video di sana. Nah, ini banyak sekali juga teman-teman saya yang sudah mau berangkat, dan ada juga yang mendaftar di Tazkiyah begitu, mempertanyakan apakah memang larangan foto dan video ini itu memang sudah diberlakukan begitu, karena umroh Ramadan itu kadang Pak Haji kalau untuk zaman now milenial ini, wow, untuk foto dan video itu jadi satu hal yang apa ya, istilahnya kurang lengkap kehidupan tanpa ada dokumentasi, Pak Haji. Itu kan memang ada yang mengatakan begitu, ada aturan itu, tapi ada juga yang mengatakan bahwa itu tidak laksanakan. Ya. Yang buktinya sekarang orang masih bisa foto. Masih bisa. Kalau kita kan permasalahannya sekarang bulan Ramadan, bahwa ibadah bulan suci Ramadan itu terutama ibadah umrah ya. Kan sebenarnya kalau kita berbicara umrah ya umrah, di mana waktunya sepanjang tahun kecuali bulan haji saja tidak bisa. Kenapa umrah Ramadan itu yang begitu istimewa? Karena tadi plus bertepatan dengan momen tertentu, yaitu momen bulan suci Ramadan. Kalau umrah biasa kan ya kegiatannya itu ya kegiatan umrah. Umrah itu pakai ihram, tawaf, sa'i, tahallul, ya sudah umrah. Paling kegiatan tambahannya itu adalah salat 5 waktu di masjid. Tapi kalau umrah Ramadan itu terkait dengan rukun iman yang keempat, pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan yang memang sudah ditentukan waktunya. Jadi sebenarnya bulan Ramadan itu keistimewaannya lebih kepada pengalaman spiritualnya, pengalaman ibadah puasanya, ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Tentu kalau di bulan Ramadan ada sholat tarawih. Kalau di Masjidil Haram, di Mekah, di Madinah itu ditambah lagi ada namanya sholat tahajud, dan banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang hubungannya dengan bulan Ramadan. Seperti bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kita di sini bulan Ramadan, walaupun di luar bulan Ramadan orang baca Al-Quran, tapi orang akan program bulan Ramadan itu bisa khataman Quran bulan Ramadan. Jadi bulan untuk mengisi spiritualitas, mendekat kepada Allah. Nah, bayangkan kalau bulan Ramadan itu, bulan suci Ramadan ini secara waktu kita laksanakan di 2 tanah suci, di Mekah dan Madinah. Tentu itu pahalanya yang berlipat ganda, dan tentu itu punya pengaruh pengalaman spiritual yang lebih tinggi, yang akan mempengaruhi kita dalam hal pembentukan karakter. Tentu kita akan berbeda sebelum dan sesudah Ramadan, punya pengalaman-pengalaman spiritual, di mana hati makin tenang, hati makin damai, makin cinta kebaikan, sehingga nanti setelah bulan Ramadan akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita, akhlak kita, apakah dalam pergaulan sehari-hari di lingkungan keluarga, di lingkungan pekerjaan, yang kemudian membuat kita lebih produktif, bisa mengerjakan dengan lebih baik, yang karyawan bisa lebih berinovasi dalam pekerjaannya, yang pengusaha bisa berinovasi dari sisi usahanya, bisa lebih bermanfaat. Jadi sebenarnya bulan Ramadan itu adalah sebuah ini bulan Ramadan di tanah suci ya. Kan sebenarnya kalau kita berbicara bulan Ramadan, dimanapun itu adalah bulan suci Ramadan. Betul. Orang, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan untuk orang beribadah satu bulan penuh itu untuk menggembleng diri. Nah, bagaimana itu kalau dilakukan di tanah suci? Tentu akan berbeda kalau di tempat yang biasa. Jadi sebenarnya Ramadan itu, umrah Ramadan itu ya
kalau kita berbicara umrah, ya umrah itu saja umrah. Tapi ketika dilaksanakan di bulan Ramadan, itu yang membuat berbeda. Karena ada kegiatan yang lain. Dan orang datang sebenarnya bukan hanya semata umrahnya, tapi kegiatan-kegiatan yang hanya bisa didapatkan di tanah suci. Iya. Amal ibadah yang Iya. gandakan. Dan tidak akan ada salat tarawih di luar bulan Ramadan. Betul. Tidak akan ada kegiatan sholat tahajud di luar bulan suci Ramadan. Ada suasana kebersamaan, umpamanya ketika berbuka bersama di masjid, di pelataran Masjid Nabawi, Masjid Nabi, di Masjidil Haram. Kita merasakan sebuah pengalaman spiritual di waktu yang suci, di tempat yang suci. Sebenarnya kita fokusnya di sini sebenarnya. Iya. Kalau mengenai tadi hotel apa itu hanya sekedar bagaimana kita mensupport supaya kegiatan ibadah ini bisa sempurna, bisa dilaksanakan dengan baik. Makanya kita tidak bukan hanya sekedar memilihkan orang tempat yang hanya sekedar memberikan tempat tiba di sana, tapi bagaimana tempat-tempat yang suci itu terhadap masjid bisa diakses lebih cepat, lebih dekat. Bayangkan kalau safnya itu 3 km dari masjid, bagaimana kita mau pergi ke masjid saja, itu mungkin kita di jalan berpadat-padatan. Jadi orang itu kalau sudah 10 hari terakhir dan mau ke masjid untuk buka puasa, kalau setelah zuhur itu pasti mereka akan berdesak, tidak bisa masuk lagi. Di dalam sudah penuh. Makanya itu kemudian kenapa kita memilih tempat yang dekat? Supaya itu tadi, kita kan sudah masuk di kawasan dekat situ. Yang tinggal dekat di masjid saja itu kalau mereka terlambat turun masjid, masjidnya penuh. Bisa tidak dapat tempat di depan. Nah, tapi kalau dia lebih dekat, tentu itu mereka bisa lebih cepat. Nah, kemudian kegiatan kita kan bukan hanya ibadah. Tentu kita butuh tempat istirahat, butuh makanan, terutama kalau bulan Ramadan itu ada namanya buka puasa, ada namanya sahur. Bayangkan kalau pergi sholat tahajud, selesai sholat tahajud mau pulang ke hotel untuk makan sahur, itu selesainya mungkin jam 2, jam 3. Nah kalau di jalan saja itu habiskan. Bisa-bisa sahur di jalan. Nah, sampai di hotel. Itu yang kita hilangkan efektivitas. Ya. Jadi ini yang perlu dipaham. Kalau yang lain itu titik bengeknya saja, masalah foto, masalah apa. Kita fokusnya memang kalau bulan Ramadan itu fokusnya ke pengalaman spiritualnya, ke pengalaman ibadahnya, ibadah puasanya. Iya, betul. Termasuk juga untuk pengalaman yang sudah dirasakan oleh banyak jamaah kita begitu, untuk membuat mereka lebih nyaman dan juga lebih sehat dengan menu-menu yang kita sajikan juga di hotel seperti itu. Dan tidak ketinggalan juga experience-nya adalah tetap melaksanakan juga city tour yang ada di Mekah dan juga di Madinah, Pak, yang juga tentunya menggunakan transportasi bus yang juga cukup. Ya, biasa kalau bulan Ramadan itu biasanya nanti kita lakukan setelah Lebaran. Terutama yang program 10 hari terakhir ini. Karena di situ pasti padat, orang fokusnya ke ibadah. Dan rata-rata juga yang berangkat itu mereka yang sudah berulang-ulang, yang memang tiap tahun datang untuk itu saja. Jadi mereka tidak terlalu, jadi sebenarnya mereka itu membayar lebih mahal karena memang itu tadi pengalaman spiritual yang didapatkan mengenai hotel yang dekat itu tadi, supaya mereka itu bisa lebih efektif beribadah dan juga tentunya punya waktu untuk istirahat. Karena rata-rata kalau pengalaman kita selama ini yang berangkat itu rata-rata itu mereka itu istirahat antara selesai sholat subuh dan sebelum zuhur. Itu mereka istirahat tidur di situ. Nanti setelah zuhur mereka pergi masjid, menunggu asar maghrib di situ. Mereka baca Quran, beribadah, berdoa di masjid. Ya mungkin setelah sedikit buka puasa di masjid, minum air
eh, air zam-zam dengan kurma, balik ke hotel makan. Iya. Setelah itu mereka prepare lagi pergi sholat isya dan taraweh. Betul. Holistic spiritual journey yang juga sering kita sampaikan begitu ke seluruh jamaah kita dengan sangat begitu detail sekali. Bapak Haji Ahmad Yani Farudin menyampaikan untuk seluruh sahabat Tazkiyah begitu yang menyaksikan tayangan kita. Sekali lagi kita jangan ragu begitu untuk berumrah Ramadan dengan pahala yang dilipat gandakan, dan seperti yang beliau sampaikan tadi, bagaimana ibadah kita tuh betul-betul menjadi khusyuk dan mendapatkan pengalaman ibadah di tanah suci di bulan suci Ramadan begitu, berada di tanah suci bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan maupun juga bersama dengan sahabat-sahabat. Dan sebelum tentunya padat pendaftarnya, sebelum full kuotanya, mungkin bisa langsung segera mengunjungi Instagram kita atau datang ke kantor Tazkiyah begitu untuk langsung mendaftarkan diri di Umroh Ramadan Tazkiyah. Juga ada Tazkiyah Group tentunya yang bisa dipilih begitu untuk melaksanakan umroh di bulan suci Ramadan, yang dimana tadi yang beliau sampaikan bahwa pahalanya dilipat gandakan dan juga memang fokusnya ibadah, bukan untuk belanja-belanja tapi untuk ibadah. Nah, Pak, dari tahun ke tahun pelaksanaan umroh Ramadan sendiri memang hampir mungkin banyak yang berulang bersama kita gitu, jamaah kita, alumni kita untuk berumroh Ramadan ini. Ya sebenarnya kalau umrah Ramadan itu, apalagi yang program Swadaya itu, pesertanya selalu itu saja, dan itu udah puluhan tahun. Jadi mereka udah candu dengan kegiatan ibadah Ramadan itu. Bayangkan di tempat suci, di bulan yang suci, kita bisa melaksanakan ibadah yang yang luar biasa. Tentu kalau di luar bulan suci itu hanya kegiatan sholat 5 waktu. Kalau yang berbeda di sini benar-benar sholat, ada tarawih, ada tahajud, mungkin ditambah lagi dengan semua ibadah-ibadah sholat sunnah yang lain. Jadi benar-benar fokus ke ibadah, bertakarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon pengampunan, memohon keberkahan. Itu yang membuat spesial bulan Ramadan. Sehingga yang bulan Ramadan itu yang sebenarnya rata-rata pesertanya itu selalu berulang, dan memang mereka juga tidak memikirkan biayanya, dan mereka itu selalu siapkan biaya setiap tahun untuk berangkat seperti itu. Jadi intinya kalau bulan Ramadan itu lebih kepada pengalaman spiritualnya, dan kalau saya melihat yang terutama yang seperti terakhir itu, mereka malah ndak ada lagi hubungan dengan kegiatan yang lain, katakanlah belanja dan lain-lain. Itu mereka itu fokusnya memang ibadah. Paling pun mereka kalau mau itu setelah Lebaran, bulan Syawal, mungkin setelah itu baru mereka itu membeli sesuatu untuk oleh-oleh dibawa pulang. Tapi saya lihat juga mereka bulan Syawal pun itu nanti mereka hanya hari Lebarannya itu mereka tidak berpuasa. Nah setelah itu mereka juga mulai melaksanakan ibadah puasa Syawal di sana. Nanti setelah pulang baru diselesaikan yang puasa Syawal itu. Jadi kalau kita memang sebenarnya lebih memang kepada pengalaman spiritualnya. Kalau kita berbicara bulan Ramadan, tentu kita semua dimanapun kita berada orang Muslim, tentu semuanya kita ini punya pengalaman-pengalaman spiritual bulan Ramadan. Itu mulai dari kita masa kecil sampai sekarang. Di mana kalau bulan Ramadan tentu kita anak-anak bergembira, ada tambahan menu makanan, nanti kita akan pergi ke masjid buka puasa, taraweh, kita sholat sholat subuh berjamaah, rame-rame, tarawih, sholat 5 waktu. Kalau saya waktu kecil itu ditarget kita harus khataman Quran. Nanti kalau 27 Ramadan kita buat acara khataman Quran. Coba kalau itu
laksanakan di tanah Iya. suci. Jadi melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci di tempat yang Iya. suci yang kalau bulan, jadi ada pelipat gandaan pahala dari sisi bulan sucinya, Iya. ada juga pelipat pahala dari sisi tempatnya. Jadi berlipat ganda, tapi intinya adalah apapun itu, intinya kita lebih fokus mendekatkan diri kepada Allah. Kita tidak pikirkan lagi makanan, Iya. tidak pikirkan ini, fokusnya ke Iya. ibadah. Iya. Itu yang, nah tentu kalau kita secara fasilitas itu hukum ekonomi. Ketika banyak permintaan, pasti harga akan naik. Di mana bulan Ramadan itu orang terkonsentrasi banyak di sini. Terutama negara-negara Teluk Timur Tengah yang punya ekonomi lebih tinggi, itu mereka terkonsentrasi di sini. Jadi mereka hotel-hotel yang paling depan itu, yang kos itu mereka-mereka. Kalau kita orang Indonesia juga dari dulu selalu ada, tapi tidak seramai. Dan itu orang datang dari seluruh dunia. Iya, seluruh dunia. Untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Jadi satu Ramadan sampai Ramadan itu masih slow-slow saja. Begitu masuk 10 Ramadan sampai Ramadan itu Iya. meningkat tajam. Pergerakannya tajam begitu ya. Tajam sekali. Dan betul Itu yang menciptakan kepadatan, hotel-hotel penuh, dan harganya juga naik karena permintaannya banyak. Iya. Betul. Tapi intinya orang di sana bulan Ramadan itu fokusnya ke ibadah. Ya, ibadah. Pendekatan benar-benar kita itu tidak ada yang lain, fokus ke mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dalam keadaan berpuasa, melakukan sholat. Jadi tidak ada waktu, hampir semua waktu kita itu habis untuk mendekatkan diri, semua ketaatan, semua permohonan pengampunan. Amin. Bahkan mungkin untuk memikirkan dosa saja tidak ada di bulan suci Ramadan itu. Baik, luar biasa. Jadi haru banget dengerin Pak Haji berbicara terkait dengan keistimewaan umroh Ramadan, tentunya bersama dengan Tazkiyah ya, dan grup kita yang lainnya. Pak Haji, yang juga jadi pengalaman saya pribadi, memang doa saya untuk sembuh. Waktu 2 tahun lalu itu sempat berdoa untuk sembuh, itu alhamdulillah diijabah. Dan alhamdulillah kita bisa berinteraksi seperti ini, itu saya sangat yakin bahwa doa saya dikabulkan pada saat umroh Ramadan bersama Tazkiyah, bersama beliau juga sekeluarga. Terima kasih Pak Haji, dan menjadi satu inspirasi juga untuk kita bersama-sama melaksanakan umroh Ramadan. Ya, kalau kita bicara tentang membayar dengan mahal begitu dan memikirkan yang lain atau aktivitas yang lain, itu sangat begitu rugi sekali begitu Pak Haji ya. Kita fokuskan ke ibadah, dan juga tentunya tidak terlepas dari pembimbing kita juga yang selalu dekat begitu, dan selalu mengajak kita untuk aktivitas kita perbanyak ibadah kita di masjid ya. Kalaupun ada hotel yang bagus begitu, bukan untuk tidur pulas begitu Pak Haji ya. Ya. Tetap bisa. Jadi kalau saya kepada seluruh keluarga sahabat Tazkiyah yang memang sudah berangkat haji, cobalah pengalaman spiritual yang baru, yaitu pengalaman berumrah Ramadan. Dan itu ada pengalaman yang tidak juga didapatkan dalam pelaksanaan haji, namanya terutama 10 hari terakhir Ramadan itu. Ataukah sahabat-sahabat Tazkiyah yang sudah sering umrah, tapi belum pernah umrah yang 10 hari terakhir, coba dipikirkan ini sebagai sebuah pengalaman spiritual yang berbeda tentunya. Dan itu hanya tidak bisa kita dapatkan pengalaman-pengalaman spiritual itu kecuali hanya di waktu itu. Ya mungkin kalau tahun ini belum sempat, tahun depan bisa kita programkan. Atau ke tahun depannya juga bisa belum kita sempat, mungkin tahun selanjutnya lagi kita programkan. Pada intinya coba kalau yang sudah sering umrah ya. Tapi kalau memang yang belum umrah, baiknya umrah yang di luar Ramadan dulu. Itu tadi
poinnya adalah Taskia memprepare itu 11 bulan, kenapa tidak kita memprepare biaya kita juga 11 bulan ini ditabung begitu, disimpan, di-saving dengan baik untuk melaksanakan ibadah umroh di bulan suci Ramadan. Ya insya Allah tahun depan semoga Pak Haji saya juga bisa berlebaran di sana, beridul fitri di Tanah Suci untuk bersama-sama dengan seluruh jamaah Taskia begitu yang setiap tahun mungkin berumroh ataupun sambut Ramadan di Tanah Suci ataupun juga umroh Ramadan dan umroh akhir Ramadan bersama Taskia. Insya Allah kita akan bersama-sama begitu dan Pak Haji luar biasa edukasinya, luar biasa kita sharingnya untuk hari ini. Terus terang terharu juga untuk bisa lebih mencerahkan kita bahwa umroh Ramadan itu kita betul-betul memperkuat kualitas ibadah kita, mempertebal keimanan kita dan doa-doa yang kita hajatkan untuk hidup kita begitu bisa terkabulkan seperti saya gitu, doanya banyak dan satu persatu dikabulkan walaupun memang butuh proses untuk kita ya merencanakan untuk umroh Ramadan. Jadi jangan lewatkan sekali lagi sahabat Taskia untuk mencari tahu seperti apa paket-paket umroh Ramadan, umroh sambut Ramadan, umroh Ramadan dan umroh akhir Ramadan yang ditawarkan oleh Taskia Group. Boleh langsung follow Instagramnya Taskia Tour dan juga tentunya bisa menghubungi nomor telepon yang sudah kita share juga untuk seluruh jamaah Taskia atau calon jamaah Taskia yang ingin berumroh Ramadan bersama dengan Taskia. Umroh sambut Ramadan ada program 14 hari. Ini langsung ke Mekah begitu 12 Februari 2026 dan bisa langsung amankan seatnya begitu untuk bisa kita sama-sama menyambut Ramadan. Insya Allah sambut Ramadan juga. Kalau sahabat Taskia mendaftar, saya juga akan ikut di situ merasakan experience kita berumrah Ramadan dengan apa yang tadi Pak Haji sampaikan, dilipat gandakan begitu dan semua doa-doa hajat-hajat kita bisa dikabulkan di situ. Yang terakhir Pak Haji, sebelum kita tuntaskan untuk obrolan kita siang hari ini, yang ingin juga Pak Haji ingin sampaikan untuk ya terima kasih begitu untuk semua kepercayaan yang telah diberikan. Banyak sekali yang sudah puluhan tahun, bertahun-tahun umroh Ramadan berulang kali di Taskia. Silakan Pak Haji. Yang jelas bahwa umrah Ramadan itu terutama yang 10 hari terakhir itu adalah umrah yang sangat spesial. Ada momen tertentu di situ, momen-momen spesial yang tidak akan ditemukan di waktu-waktu yang lain. Hanya ditemukannya di situ, yaitu 10 hari terakhir Ramadan. Apalagi itu kalau dilaksanakan di Tanah Suci. Bahkan itu tidak pengalaman seperti itu tidak akan didapatkan bahkan ketika melaksanakan ibadah haji. Tentu antara satu ibadah dengan ibadah yang lain itu masing-masing punya keunggulannya masing-masing. Allah mewajibkan kita sholat, zakat, puasa, haji. Nah, tentu kalau umrah Ramadan itu terkait dengan rukun ibadah yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan tentunya kita semuanya diberikan kesempatan untuk mendapatkan bisa melaksanakan ibadah di momen spesial ini. Dan tentu terima kasih juga kepada yang jamaah-jamaah kita yang sudah puluhan tahun terus mempercayakan umrah Ramadan mereka. Ini terutama yang 10 hari terakhir itu memang pesertanya itu saja, paling bertambah 1-2 orang aja keluarga, tapi pesertanya selalu itu saja karena mereka sudah candu dengan pengalaman spiritual di bulan suci Ramadan itu. Baik, luar biasa Bapak Haji Ahmad Yani Farudin sudah memberikan juga pencerahan untuk kita untuk momentum live kita hari ini di Taskia Tour, dan tentu menjadi satu hal yang sangat luar biasa ketika kita berkesempatan dan ditakdirkan Allah SWT untuk
berumrah Ramadan bersama Tazkiyatur. Tentunya menjalani ibadah puasa hingga tarawih di Tanah Suci, buka puasa, sahur, ini menjanjikan keutamaan yang sangat besar. Beliau sampaikan tadi pahalanya ratusan ribu kali lebih banyak dan berlipat ganda tentu. Dan umrah Ramadan pahalanya senilai haji, bahkan dianggap sama dengan hajinya bersama Rasulullah, seperti itu. Baik, sekali lagi kita umroh bulan suci Ramadan bersama dengan Tazkiyatur, tentu untuk menunjang bagaimana holistic spiritual journey itu, kita dengan fasilitas dan layanan bintang 4 bisa daftarkan sekarang juga dan bisa menghubungi Ibu Suri di 0853 2178 0578 atau Pak Anwar di 0811 442 191 dan kantor pusat kita di Jalan Andi Petarani, Andi Pangeran Petarani nomor 11, Kelurahan Masali, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Umroh Ramadan, sambut Ramadan, umroh Ramadan dan akhir Ramadan bisa tentunya langsung mengamankan seatnya, karena seperti yang Pak Haji sampaikan tadi sangat begitu padat sekali peminatnya, tinggi peminatnya, walaupun memang dari segi kosnya itu sangat tinggi sekali. Dan ingat, umroh akhir Ramadan tanggal 5 Maret 2026 itu sudah bisa didaftarkan sekarang juga, di preparing, dan semoga umroh Ramadan kali ini betul-betul bisa segala doa-doa kita diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak, terima kasih. Luar biasa komitmen beliau menghadirkan program podcast ini, dan insya Allah kita akan kembali lagi untuk topik atau tema-tema yang menarik lainnya, maupun juga persiapan untuk Haji 2026, khususnya Haji khusus Tazkiyatur. Sekali lagi terima kasih Bapak Haji Ahmad Yani Farudin. Sehat selalu Pak Haji dan selalu menginspirasi untuk kita semua. Terima kasih yang sudah menyaksikan tayangan kita ini, dan jangan lupa subscribe ya tayangan kita, follow Instagram dan Facebook @Tazkiyatur untuk tahu seperti apa paket-paket umroh Ramadan yang Tazkiyah Group punya, seperti itu ya. Terima kasih sekali lagi, mohon maaf jika ada salah-salah kata, ada kekurangan, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya Tazkiyatur. Saya Erik Alamsyah bersama Bapak Haji Ahmad Yani Farudin pamit. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tazkiyah tenang di setiap langkah. Sampai jumpa.